Untuk narasumber yang kedua, kami persilahkan kepada Pak Dimas Ardi Prasetyo dari BJB. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya pada hari ini. Mohon izin Bapak dan ada ibu-ibu dan ibu semuanya. Sebetulnya hari ini saya ada dua undangan. Satu di LPNU Kabupaten. Kebetulan jam 1 kota juga mengundang saya. Siap, siap. Lanjut, Pak. Gitu. Jadi dari tadi saya di WA jam 1 terus di dianya. Izin Pak Haji. Baik, terima kasih. Sebetulnya kemarin kita banyak diskusi dengan teman-teman di LPNU terkait kegiatan hari ini. Sebetulnya apa yang ingin Bang BJB sampaikan pada kegiatan hari ini? Mohon izin, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin diskusi apa yang harus BJB sampaikan hari ini gitu kemarin. Karena rata-rata setiap kita bikin kegiatan di masyarakat rata-rata ngeus lah BJB teh rek ngomong naon intina mah rek mere duit sabaraha we ka urang. Rata-rata kan kayak gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Lah kamari ge rudet cenah ngajukeun, kamari ge ditolak bla bla dan lain sebagainya. Banyak banyak cerita dan fiksi di masyarakat seperti itu. Namun izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kemarin juga saya udah izin ke teman-teman di LPNU bahwasanya apa yang memang menjadi kondisi di masyarakat saat ini mungkin di teman-teman di Pegadaian juga sama yang dirasakan di perbankan saat ini dan di masyarakat saat ini. Bapak dan Ibu semuanya mungkin sudah pada tahu bahwasanya saat ini kejahatan cyber menjadi sebuah kejahatan yang sangat ditakuti selain kejahatan begal-begal di jalanan, perampokan dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan online juga saat ini menjadi sebuah ancaman bagi kita semua yang dimana targetnya adalah masyarakat kita sendiri, masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Nah, perlu kiranya kami dari perbankan menyampaikan hal-hal tersebut terkait kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi dan ada di masyarakat terkait dunia cyber. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya ada yang pernah merasakan tiba-tiba dapat WA isinya undangan gitu ya. Betul ada ya mungkin ya. Banyak mungkin ada yang pernah merasakan tiba-tiba dapat SMS isinya link, kemudian isinya apalah konten porno dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang pernah diteror sama pinjol, ada ya yang pernah pinjam mungkin, ada yang mungkin saya tahu. Nah, itu sekarang merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia cyber. Di di mana sekarang seperti kita ketahui bahwasanya teknologi semakin berkembang hingga akhirnya kejahatan ini juga semakin berkembang. Ada sebetulnya saya punya presentasinya, cuman nggak apa-apa nanti saya sampaikan. Sebetulnya ada 3 macam kejahatan cyber yang saat ini merajalela di kita di Indonesia. Yang pertama itu namanya sniffing ya. Sniffing itu modusnya itu adalah cara kerjanya menyadap melalui jaringan internet. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kalau pakai WiFi dimanapun itu harap hati-hati. Karena kenapa? Jangan sampai ketika kita pakai WiFi di kafe, di restoran, di tempat-tempat halayak ramai, diusahakan jangan sampai ada transaksi perbankan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu pakai WiFi, usahakan ulah transaksi melalui HP, transaksi perbankan ya. Karena bisa saja nanti tiba-tiba data kita disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya phishing. Ini kejahatan yang bisa melalui WA, SMS, email. Biasanya yang kirim link, kirim-kirim APK. Biasanya ada WA ya, tiba-tiba undangan. Tapi isinya teh APK. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, apabila sudah ada yang terlanjur mengklik data tersebut, karena bentuknya APK ya, bentuknya APK, aplikasi itu.
itu nanti akan menyadap targetnya itu adalah password. Seperti kita ketahui, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya di sini nggak pernah ada yang ingat passwordnya sendiri. Pasti otomatis menyimpan di HP-nya, ya kan? Maka targetnya adalah password kita. Makanya hati-hati ketika misalkan ada yang nge-WA itu lebih baik konfirmasi dulu, jangan main di klik kemudian dibuka. Ketika kita mengklik, saya khawatirnya data semua kita yang ada di HP bisa hilang, termasuk ke nomor rekening. Nanti tiba-tiba saldo kita hilang, hangus. Kemudian data pribadi kita bocor, punten misalkan na galeri aya video orang kernaon gitunya, tiba-tiba disebar, bisa saja. Makanya, kumaha can apa solusina lamun geus kabujeng kaklik ku urang. Solusi saya, dari saya, ketika misalkan kita dapat WA itu, kemudian sudah terlanjur mengklik, saya sarankan ganti semua password yang ada di HP. Reset situ HP. Telepon perbankan, kalau misalkan ada punya ATM, minta diblokir terlebih dahulu pada hari itu. Saya sarankan itu. Karena kenapa? Si aplikasinya ketika kita mengklik akan bekerja secepat mungkin. Amit-amit misalkan di rekening kita ada saldonya banyak. Nyari taya saldoan mah tenan naon gitu nya. Saya kan takutnya ada saldonya banyak, kemudian diretas, diambil itu saldonya. Saya takutnya ke situ. Atau HP kita disadap, kemudian HP kita dibajak, dipakailah nelpon orang-orang, teman-teman kita, kerabat kita. Tiba-tiba minjem uang untuk transfer. Kan modusnya seperti itu. Karena tujuannya adalah cari password kita. Maka dari itu, apabila sudah ada yang terlanjur mengklik itu, saya sarankan reset itu HP, ganti semua password, telepon perbankan minta diblokir. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya spoofing. Nah, spoofing ini cara korbannya seperti kita ketahui, ada yang tiba-tiba nelpon pura-pura dari kepolisian. Kemudian ada yang tiba-tiba pura-pura, "Bapak, ini anaknya tabrakan, minta transfer untuk biaya anu dan lain sebagainya." Nah, itu salah satu bentuk kejahatan saat ini. Namun saat ini ada yang terbaru, Pak. Kalau dulu ketika kirim WA itu bentuknya APK. Kalau sekarang udah PDF, Pak. Ada PDF. PDF mah kan biasanya untuk naskah apa atau gitu ya, dokumen. Nah, sekarang sudah ada yang melalui bentuk PDF, Pak. Jadi kalau saya sarankan sih ya, secara pribadi saya sarankan ketika ada yang WA bentuk APK, PDF, saya sarankan konfirmasi dulu lah. WA dulu atau telepon dulu, mana ngirim naon gitu ke orang. Saya sih takutnya itu bukan suuzon gitu ya. Saya takutnya hal itu terjadi di Bapak Ibu semuanya. Nah, apalagi kondisinya saat ini adalah di tengah di tengah maraknya kondisi-kondisi seperti itu, banyak sekali masyarakat kita yang belum paham, masyarakat kita yang belum mengerti terkait bagaimana kewajiban kita dan aware terhadap data pribadi kita. Masih banyak masyarakat kita yang iseng-iseng upload KTP di media sosial, upload di Facebook, upload di Instagram, upload dimanapun media sosial, makan di kafe, foto tiba-tiba ATM kita, NIK kita, KTP itu difoto, diupload di Facebook. Sampai dengan saat ini saya sarankan itu tolong untuk dihindari. Karena kenapa? Saya takutnya sekarang ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lah sama teman-teman di Pegadaian juga. Tahu pinjol kan? Bapak Ibu semua tahu pinjol ya? Pinjaman online sekarang ini ya, aplikasi pinjaman online tanpa validasi pemilik KTP itu sekarang bisa approve dan bisa cair. Tanpa validasi loh. Misalkan saya punya KTP nih, saya nggak ngerasa pinjam, tapi tiba-tiba saya punya pinjaman karena saya pernah nggak sengaja upload NIK saya, KTP saya di media sosial. Itu bisa dipakai sama orang lain. Karena kenapa? Pinjaman online sekarang tanpa harus validasi si pemilik KTP itu bisa cair. Seperti itu. Ya, makanya tolong ini kepada bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya, tolong dijaga dengan baik data pribadi
kita. Saya nggak mau ada kejadian, ini pernah kan mungkin ada yang pernah diteror sama pinjaman online di sini, yang ngomongnya saka ingat lah gitu ya, kancing coplok dan lain sebagainya, yang ngomongnya kayak gitu. Karena Bapak Ibu semuanya, ketika kita minjem ke pinjaman online, data pribadi kita itu akan dapat di mereka. Karena setiap si peminjam, maka pinjaman online, sebetulnya saya punya videonya, tapi nanti saya kasihin ke panitia ya videonya dan materinya. Setiap ada yang pinjam ke pinjaman online, data pribadi kita akan terserap oleh mereka. Dari apa? Dari nomor email, email yang ada di sini ya, di nomor HP. Itu akan menyerap semua data pribadi kita, dari kontak, dari galeri, dari semua pin-pin yang disimpan di nomor handphone kita. Itu semua akan terdata, Pak. Jadi, sekarang mulai saatnya kita lebih aware terhadap data pribadi kita. Saya nggak mau ada kejadian-kejadian tiba-tiba kita diteror. Karena kalau diteror sama pinjol, nggak asa-asa gitu Pak nerornya. Karena setiap ada yang minjem Pak, setiap ada yang minjem nih ke pinjaman online ya, orang-orang yang sering dihubungi oleh orang tersebut yang pinjam ke pinjol, itu pasti akan dihubungi oleh pinjol. Kalau misalkan macet di pinjolnya. Dan itu akan diteror juga oleh pinjol. Karena mereka bisa ngambil data kita, di HP kita. Gitu. Dan yang paling penting adalah saya nggak mau ada kejadian, Pak. Ini ada beritanya. Nih, Pak. Kalau nggak percaya ya. Karena sekarang anak-anak muda itu banyak nu main slotnya. Dan saya tak apal slotnya naon, dan saya mau main slot. Main slot, judi online ya. Judi online, kemudian pinjam uangnya ke pinjaman online. Ini kejadiannya di Tasik, Pak. Kabupaten. Nah, ibu di Tasikmalaya tewas gantung diri diduga gara-gara utang judi slot. Ya Tuhan, ibu di Tasikmalaya depresi, anaknya kecanduan judi online, utang numpuk, pilih akhiri hidup. Ini di Kabupaten Tasik, Pak. Alamat jelasnya saya punya sebetulnya. Cuma saya nggak akan menyampaikannya. Ini di Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Ini kan menjadi sebuah miris gitu ya bagi kita semua. Makanya saya menyampaikan di sini memang harus menyampaikan kondisi seadanya, kondisi saat ini, bahayanya pinjol, investasi bodong dan lain sebagainya. Dengan adanya Bank BJB, dengan adanya himbara lain, adanya pegadaian, ada lembaga resmi di bidang perbankan yang memang ya udah pakai aja itu gitu. Dibanding dengan kita harus melakukan investasi bodong dan lain sebagainya. Ada berita lagi di Kabupaten Tasik. Puluhan orang di Tasikmalaya jadi korban investasi bodong lewat aplikasi pinjol. Ini guru, Pak. Kabupaten Tasik ini. Ada lagi. Ini, terlilit utang pinjol. Pria di Kabupaten Tasikmalaya tega merampok mertua. Waduh, Pinjol ini, Pak. bahaya, Pak. Punten ya, pernah kejadian di Garut, punya hutangnya cuma 5 juta, tapi tiba-tiba ditagih jadi 38 juta. Eta bumina rugrug, rata jeung taneuh. Serius Pak, eta di Garut kejadiannya. Nah, artinya saya di sini dengan LPNU juga, dengan Himbara, dengan lembaga lainnya, saya tidak mau ini kejadian lagi di Kabupaten Tasikmalaya khususnya. Maka dari itu, mungkin dari BJB kita punya programnya seperti apa untuk menghindari itu, dari Pegadaian punya programnya seperti apa, dari LPNU punya programnya seperti apa. Harapannya adalah masyarakat terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kemudian program dari BJB seperti apa? Perlu saya sampaikan dari awal bahwasanya ketika pihak perbankan menyalurkan kredit sama dengan misalkan Pegadaian, bank manapun sama. Ketika kita menyalurkan kredit, yang kita salurkan itu bukan dana hibah, ya. Bapak Ibu semuanya yang harus diketahui, yang disalurkan itu bukan dana hibah. Yang kita salurkan itu adalah dana masyarakat, dana Pemda, dana orang-orang yang sudah nabung di kita, deposito di kita, nanam saham di kita, giro di kita gulirkan lagi dalam bentuk kredit. Maka tong heran laun misalkan mun aya nu nunggak, pihak perbankan sok rada rudet. Salah satunya itu, karena kita harus mengembalikan uang masyarakat yang sudah nabung di kita. Kita
BJB harus mengembalikan uang lagi kepada Pemda. Dalam RUPS nanti pembagiannya dividen seperti apa. Nah, makanya itu bukannya pihak perbankan gak mau tanpa angsuran. Hari programnya udah pengen, tapi kan masalahnya duit nu dipakai duit masyarakat deh. Yang harus kita gulirkan lagi kepada masyarakat. Makanya kita buat skema-skema produk seperti apa. Mungkin BJB saat ini punya yang namanya kredit mesra. Itu kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini kredit ini dikhususkan dulunya ketika awal didirikan, ketika awal di launching, ini sebetulnya untuk sekitar rumah ibadah. Hanya Muslim dan Islam. Ternyata punten BJB dapat protes, Pak, dari agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Ari kitu mah cenah teu adil bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, cenah hanya umat muslim saja. Takutkannya jadi naonnya bahasa natanya diskriminatifnya. Akhirnya kita juga menyalurkan kepada agama selain Islam. Nah, tapi akhirnya kesini kita bisa menyalurkannya melalui skema kalau dulu toh harus dekat rumah ibadah, kalau sekarang skemanya bisa melalui komunitas-komunitas. Ini fiturnya plafonnya sampai 5 juta untuk yang baru. Kalau misalkan top up bisa sampai 10 juta. Ini tidak ada bunga, kemudian tidak ada agunan, tapi memang ada beberapa biaya administrasi yang harus dibayar itu bisa dipotong dari dari kredit yang disalurkan. Untuk apa biaya administrasinya? Saya kemarin ngobrol ke Pak Haji, kalau memang dibutuhkan, baik LPNU dan lain sebagainya bagi masyarakat yang sudah kita salurkan mesra, mau bikin pelatihan apa dengan saya, hayu, kita lakukan. Dan itu gratis semuanya. Saya bilang, mau pelatihan digital marketing, mau pelatihan terkait apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman LPNU, hayu saya lakukan. Tapi dengan catatan, gabung lah tuh di kredit mesrana, gitu seperti itu. Itu petugasnya yang gendut-gendut ada di belakang tuh. Ada Pak Jupe, nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan silahkan nanti hubungi ke Pak Jupe. Kita sudah coba di mana Pak? Bojong Gambir, 2 kelompok. Oh ada ya, debiturnya ada tuh si Akangnya ada. Kita udah coba di Bojong Gambir. Kang nggak usah malu punya hutang ke BJP, kalau ya BG boga hutang. Ya udah debiturnya ada di belakang. Nuhun ya Kang, nanti saya kasih hadiah. Nanti kasih hadiah. Ini fiturnya apa sampai 5 juta. 5 juta itu satu orang ya. Namun harus berkelompok. Mungkin samalah ya dengan ultra mikro di Pegadaian ini. Harus berkelompok minimalnya 5 orang sampai dengan 20 orang. Tapi 5 juta teh untuk per kelompok, tetap ke perorangannya. Seperti itu. Itu silahkan bagi yang memiliki usaha atau yang akan melakukan usaha daripada ibu-ibu ngagara rosip tepara ruguh nge-saving usaha jualan seblak di rumahnya masing-masing. Silahkan berkelompok, membentuk sebuah kelompok, minta rekomendasi mungkin dari LPNU nanti kita salurkan dan lain sebagainya. Tapi tetap kita menggunakan BI checking ya. Karena slick, kalau sekarang slick ya namanya karena itu menjadi sebuah aturan dari OJK kepada pihak perbankan. Ini yang membedakan kita dengan pinjol. Ini yang membedakan kita dengan koperasi-koperasi lainnya. Seperti itu. Karena kalau kita masih punya ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak perbankan. Oh, cenah da bank mah hal-hal rese. Iya, betul. Kita mah hal rese itu bisa 5 menit cair. Karena kita harus mengecek yang namanya BI checking, SLIK dan lain sebagainya. Bapak, kalau dulu ya pihak BJB ketika melakukan BI checking setiap ada nasabah yang ingin mengajukan kredit, tang salamar 2 mar paling tentang motor, mobil dan lain sebagainya. Lamun ayeuna Pak anu boga hutang 10 mar eusina nu hutangna 20.000, 10.000. Salah satunya apa? Shopee Pay Later. Aku laku eusina teh. Anu hutangna 10.000, 20.000, rencet Pak ayeuna mah. Dan itu rata-rata adalah mahasiswa. Mungkin meureun dipakai judi online, meureunnya saya nggak tahu, wallahu alam. Dan rata-rata ibu-ibu karena ada Shopee Pay Later anu bisa nganyuk heula. Nah, itu Shopee Pay Later itu sekarang Pay Later itu udah masuk BI checking. Dan kendalanya ketika mengakses kredit ke perbankan ada aturan di kita kayak KUR ya, KUR di BJB ada aturan bahwasanya
tidak sedang menikmati fasilitas komersial pada bank lain. Nah, kadang si pinjol ini sering menyertakan di BI checkingnya itu sebagai kredit komersial, Pak. Walaupun pinjamnya kredit panci misalkan, atau minjam kulkas dan lain sebagainya. Bahkan leasing pun sekarang menyampaikannya pinjam mobil itu investasi, Pak. Itu yang menjadi kesulitan kami saat ini. Tapi selama BI checkingnya bersih dan lain sebagainya, insya Allah kita akan fasilitasi. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini kalau misalkan ada yang membutuhkan kredit mesra, saya juga udah komitmen sama Pak Ustadz Cecep. Pak Ustadz tolong fasilitasi teman-teman NU, LPNU di bawahnya. Kalau misalkan ada yang pengen difasilitasi, oke silahkan hayu. Yang sudah berjalan di Bojong Gambir itu terkait gas, Pak ya. Mungkin dari Bapak ya gasnya ya, disuplai ya. Terkait jualan gas seperti itu. Nanti kita suplai apa kreditnya Bapak dan Pak Cecep mensuplai gasnya seperti apa. Tapi kalau misalnya ada usaha lain tidak ada menutup kemungkinan. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Atep dalam rangka mewujudkan dan membantu sektor ketahanan pangan, memang kita kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan beberapa off-taker di bidang ketahanan pangan. Ada sapi di Raja Polah, banyaknya sih sapi sebetulnya. Ada lebah madu di Cigalontang, kemudian sebetulnya si teh, Kang saha teh? Rendang Ceras teh? Lupa, itu sebagai target utama saya sebetulnya. Tapi kita sering bikin pelatihan. Intinya dalam bidang ketahanan pangan ini BJB ingin membantu masyarakat yang ingin bertani, ingin bercocok tanam, ingin melakukan budidaya tanpa harus memikirkan akses pasarnya. Makanya saya dengan Pak Haji Cecep, Pak Ustadz Cecep, Pak Ustadz, saya pengen membiayai, tapi si debitur saya, si UMKM saya, tuh kudu mikiran pasarna. Ketika hayang ngajual gas, jualan gas, gasnya kudu dilempar ke mana, jeung suplainya dari siapa, itu geus teu kudu mikiran. Ketika ada yang melakukan budidaya sapi, ketika ada yang melakukan budidaya cabai dan lain sebagainya, geus teu kudu mikiran dijualna kudu ka mana. Nanti BJB dan pemerintah akan siapkan itu. Nah, ini sudah dilakukan beberapa kali, termasuk kerjasama dengan pemerintah, ada dengan Krodi salah satunya, ada dengan Haji Iun di Raja Polah, kemudian ada Lebah Madu di Cigalontang, kemudian banyaklah di kabupaten ini banyak beberapa sektor-sektor di bidang ketahanan pangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak pertanyaan. Kalau misalkan tidak terjawab, nanti ada Pak Jupe di belakang. Mungkin Pak Jupe nanti bisa kasih nomor HP-nya ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.